Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang rahmati oleh Allah SWT. Tema kita pada pagi hari ini meningkatkan iman dan amal soleh dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum apabila 6 bulan menjelang Ramadan itu mereka sudah selalu berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apalagi kita sudah hampir mendekati Ramadan, ya, kurang dari 1 bulan. Karenanya lebih pantas untuk kita ucapkan doa-doa kepada Allah agar berjumpa dengan Ramadan. Berapa banyak mereka yang berkeinginan untuk ketemu dengan Ramadan, tapi kemudian Allah menghendaki lain. Kemarin telah dipanggil oleh Allah Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Besar Al-Istiqlal, kemudian lanjut dengan Profesor Dr. Ibu Tuti Alawiyah, ya, sehingga mereka tidak berjumpa dengan Ramadan. Kita berharap insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan, karena Ramadan merupakan musim kebaikan, ya, musim pengampunan dan turunnya rahmat Allah SWT buat umat Islam. Semoga kita bisa dimudahkan mencapainya. Kemudian kedua, Rasulullah SAW ingatkan bahwa manusia banyak lalai antara Rajab dan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban, ya, sehingga karenanya bulan Sya'ban ini Rasulullah paling banyak puasa. Ya, kalau di luar Ramadan, Nabi paling banyak puasa justru pada bulan Sya'ban, ya. Kita sekarang berada pada bulan Sya'ban, makanya hendaknya kita meningkatkan amal soleh pada bulan Sya'ban ini, ya, sehingga menyiapkan diri buat menyambut Ramadan tanpa satu keberatan. Yang ketiga, kata Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, ibarat Sya'ban ini bagi Ramadan seperti sunnah rawatib bagi salat wajib, ya. Makanya Sya'ban bulan untuk memperbanyak amal saleh yang sunnah untuk persiapan amal yang wajib pada bulan Ramadan. Ibu sekalian, untuk seseorang bisa meraih iman dan amal saleh yang terus-menerus meningkat, itu sangat bergantung dari kalbunya. Kalbunya, ya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk pada kalbunya. Ya, makanya kalbu ini penentu baik tidaknya manusia. Seperti kata Rasulullah SAW, "Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ya, kata Nabi, di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, baiklah manusia itu. Kalau dia rusak, rusaklah manusia itu, ya. Sehingga karenanya dia menentukan manusia itu. Dialah namanya kalbu, ya. Makanya kalbu ini harus dijaga betul. Makanya kalbu manusia ada 3 macam. Berapa? Ada
tiga macam. Kalbunya orang mukmin yang pertama, kalbu yang hidup penuh dengan ketakwaan. Kalbu orang mukmin, kalbu yang hidup penuh dengan ketakwaan. Makanya merawat kalbu sampai kita berjumpa dengan Ramadan merupakan satu keniscayaan. Ya, ini satu hal yang nanti akan kita sebutkan, bagaimana merawat kalbu ini supaya kemudian iman dan ilmu dan amal saleh kita terus meningkat. Itu sangat ditentukan oleh kualitas kalbu. Makanya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman maka kalbunya akan senantiasa terhubung dengan Allah dengan zikir. Sesungguhnya dengan banyak berzikir kalbu itu menjadi tenang. Ya, zikir ini ada banyak bentuknya, tapi paling tidak ada dua macam. Zikir dengan membaca lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh syariat Al-Quran dan Sunnah, dan zikir kedua adalah kajian seperti ini. Ya, kajian untuk mendalami hukum-hukum Allah. Ya, itu masuk kategori zikir. Nah, barakallahu itu kalbu pertama, kalbu orang mukmin. Kalbu yang makmur dengan ketakwaan. Yang kedua, kalbunya orang kafir. Ya, kalbu yang mati. Kalbu yang tidak bisa menerima kebenaran. Kalbu yang terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, Allah telah tutup kalbunya orang kafir itu sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Telinga dan matanya pun juga tertutup untuk tidak bisa mendengar dan melihat kebenaran. Nah, ini kalbunya orang kafir. Sehingga ibarat dia gelas itu gelasnya terbalik. Ya, kalau gelasnya terbuka begini bisa dikasih dikasih minuman. Tapi kalau kalbunya terbalik, maka berapapun minuman akan nggak masuk dia. Karena tertutup dia, terbalik dia kalbunya. Ya, itulah kalbunya orang kafir. Kemudian yang ketiga, kalbunya orang munafik. Kalbu orang yang sakit. Kalbu yang sakit. Kalbu sakit itu kalbunya orang munafik. Kenapa dia sakit? Karena banyak penyakit, karena banyak dosa, karena banyak pelanggaran. Ya, karena dia penuh dengan keraguan. Ya, kalbunya orang munafik itu kalbu yang sakit karena penuh dengan keraguan. Ya, karena itu kita mau milih kalbu yang mana, Bu? Milih kalbu mana? Kalbu orang yang beriman. Ya. Nah, kalbu orang beriman oleh Rasulullah digambarkan dalam Bukhari, masalu ma ba'atsani Allah bihi minal huda wal ilm kamathal ghaits asaba ardan qabilatil ma'a fa anbatatil kala al kathir fa anbatatil kala wal ushb. Ya, kata Nabi, ibarat permisalan hidayah yang aku bawa seperti hujan. Ya, permisalan hidayah dan ilmu yang aku bawa seperti hujan yang turun kepada tiga macam jenis tanah. Ya, tanah yang pertama, tanah yang subur, sehingga ketika turun hujan dia menerima air, dia juga menumbuhkan pepohonan. Ini tanahnya yang subur. Itulah kalbunya orang mukmin. Seperti yang gambaran pertama tadi itu, dia subur, dia makmur dengan ketakwaan. Ya, apapun nasihat yang dia terima dia praktekkan. Ya, ini kalbunya orang mukmin. Yang kedua, kalbu seperti air hujan yang turun. Ya, tapi kemudian dia bisa menerima air tapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Nah, itu kalbunya orang munafik tadi itu, Ibu, yang ketiga. Ya, dia nggak bisa mengamalkan. Dia dengerin ceramah, dia dengerin pengajian, tapi cuma dicatat, diingat-ingat, nggak dipraktekin. Ya, ini kalbu yang sakit. Ya, yang ketiga,
seperti air hujan yang turun ke tanah yang tandus. Berapapun air hujan, dia nggak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Ya, rugi sekali orang seperti itu. Sehingga tidak ada yang bisa bisa mengairi kalbu itu. Nah, barakallahu ibu sekalian, kita akan berbicara tentang yang pertama. Untuk kalbu yang yang beriman ini, dia akan mengalirkan 10 hal. Berapa, Bu? 10 hal. Inilah yang harus kita menjadikan bekal untuk meraih Bu? Ramadan. Yang pertama terkait dengan ilmu. Ya. Orang mukmin itu karena kalbunya hidup, kalbunya sehat, maka dia akan subur dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Ibu-ibu sekalian, jangan terputus dengan ilmu. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah kamu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya tauhid butuh ilmu. Ya Bu ya. Meraih kehidupan juga butuh ilmu. Ya Bu. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, manusia itu hanya ada 4 terkait dengan ilmu ini Bu ya. Yang pertama tadi apa Bu? Ilmu. Ilmu ini kata Rasulullah ada 4 macam jenis manusia terkait dengan ilmu ini. Yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah ilmu dunia, ilmu agama. Pertama, Allah mengasih dia ilmu agama sekaligus dikasih ilmu dunia. Ya, dengan ilmu agama dia menjalankan syariat Allah dengan benar. Ya Bu ya, sehingga akhiratnya aman. Dengan ilmu dunia dia raih kesuksesan duniawi, sehingga dia menjadi orang yang sukses secara duniawi. Ini jenis manusia yang pertama. Ya, oleh Allah diberikan apa Bu? Ilmu agama, ilmu din, tapi juga diberikan ilmu dunia. Sukses agamanya, sukses dunianya, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Jenis orang yang pertama ini. Ya. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu agama tapi tidak diberikan ilmu dunia. Ya, dia menguasai agamanya tapi tidak paham ilmu dunia karena nggak dipelajari. Ya, bagaimana cara berdagang dia nggak tahu. Bagaimana cara menguasai ilmu manajemen dia nggak tahu. Bagaimana kemudian menguasai ilmu politik dan dia nggak tahu. Jadi dia hanya menguasai ilmu agama saja. Ya, orang yang pertama, yang kedua ini dia sukses agamanya tapi gagal dunianya karena nggak menguasai ilmu agama, ilmu dunia. Hanya saja orang yang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku ilmu dunia seperti yang pertama itu, maka aku akan gunakan di jalan-Mu ya Allah. Niatnya baik enggak? Niatnya baik dia. Kata Rasulullah, dengan niat baik dia itu pahalanya sama dengan yang pertama. Ya. Amalnya beda tapi pahalanya sama. Kenapa itu, Bu? Karena ilmu, nilainya ilmu itu tinggi sekali ya. Ya. Makanya Allah katakan yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat orang yang berilmu dan mereka yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Makanya orang berilmu akan nilainya di atas rata-rata manusia biasa. Ya, karena Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya. Makanya Allah katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" La yastawun. Apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Tidak sama. Ya. Nah, orang yang kedua ini dia kuasai ilmu din tapi tidak menguasai ilmu dunia. Hanya dia berdoa untuk dikasih seperti yang pertama, kata Rasulullah, Allah berikan dia pahalanya sama dengan yang pertama. Mau tanya sama ibu-ibu, mau yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Iya, ibu-ibu mau sukses duniawi juga ya berarti. Ya.
Makanya rata-rata ustadz ulama jenisnya yang kedua. Ya. Hartanya pas-pasan atau tidak jarang kurang. Tapi kalau bisa yang pertama luar biasa. Ya, sudah ulama tapi juga kaya raya, pengusaha luar biasa. Dan itu tidak banyak orang jenis yang pertama. Ya. Di masa Rasulullah itu semacam Abu Bakar, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, yang kemudian mereka berusaha untuk mendukung perjuangan Islam. Ya, yang paling banyak dari jenis yang kedua. Ya, yang paling banyak dari jenis yang kedua. Makanya Allah puji jenis orang yang Yang kedua ini. Ya, di akhir surat Al-Muzammil itu Allah katakan alima an sayakunu minkum maradha wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya, Allah membagi manusia muslim dalam perjuangan ada 3 jenis. Mereka yang sakit itu diharapkan doanya. Ya, makanya orang yang sakit itu kalau dia sebelum sakit terbiasa dengan perjuangan, maka ketika sakit amal perjuangannya tetap ngalir. Ibu biasa ngaji di sini hari Ahad seperti ini. Ya. Suatu kali ibu sakit, tidak bisa hadir. Bukan karena nggak kepingin hadir, karena terhalang sakit. Pahala ibu nyampe. Seperti ibu yang lainnya ikut ngaji. Ya. Ketika ibu biasa bersedekah. Suatu kali ibu ternyata Allah uji nggak punya uang, sehingga tidak bisa bersedekah. Insya Allah pahala sedekahnya ngalir, subhanallah. Ya, makanya kita kalau sakit jangan sedih. Kenapa? Pahala kita tetap ngalir selama amal kita itu kita jalankan terus menerus. Makanya Nabi mengatakan kepada para sahabat, sekarang kita akan berjuang. Dalam perjuangan di Madinah itu ada sejumlah orang sedang sakit, tapi Allah berikan pahala mereka sama dengan kita yang sedang berjuang. Ya. Itulah untungnya orang kalau sudah melaksanakan secara rutin amal solehnya, ketika sakit amal itu tetap ngalir pahalanya. Jelas Bu? Oke, yang kedua Allah sebutkan mereka yang berdagang, yang berusaha mencari nafkah, mencari rizki yang halal. Ya, untuk apa? Untuk mendukung Islam. Luar biasa itu. Jadi yang sakit diharapkan doanya, yang berusaha diharapkan dukungannya. Kemudian wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sementara komponen umat Islam yang ketiga, mereka berjuang di jalan Allah. Yang satu dengan doa, yang satu dengan uang, yang satu dengan dengan usaha dan tenaganya. Subhanallah. Islam akan berjaya dengan 3 komponen orang ini. Ya, dengan doa, dengan uang, dan dengan jiwa. Ya, ini yang akan membangun kesadaran dan kebangkitan umat Islam. Oke, jadi berapa tadi? Yang kedua ya, ilmu diberikan urusan dunia, agama, tapi tidak diberikan urusan duniawi. Yang ketiga, manusia yang diberikan oleh Allah ilmu dunia tapi tidak dikasih ilmu agama. Kasihan sekali. Ya, sukses dunianya tapi gagal akhiratnya. Kenapa? Karena yang dipikirkan, yang dikelola cuman urusan duniawi. Rugi banget orang ketiga ini, ya. Dan banyak jenis orang kaya modelnya yang seperti ini. Kenapa? Nggak mau ngaji dia, nggak mau belajar dia, nggak mau bener dia. Yang dipikirkan cuman dunia, dunia dan dunia, ya. Makanya jangan lupa kita berdoa, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia setinggi-tinggi cita-cita kami. Ya. Justru kita minta doa kepada Allah supaya dunia kita miliki kita gunakan untuk mendukung Islam. Jelas itu, Bu? Ini keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, orang yang tidak dikaruniai ilmu dunia juga tidak dikaruniai ilmu agama, miskin tapi sombong. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi mengatakan la yadkhulul jannata ailun mustakbir. Tidak akan masuk surga orang miskin tapi sombong. Ya, jangan jadi orang yang keempat.
ini manusia gagal dunia akhirat. Ya, bolehlah kita miskin tapi jadi yang kedua, yang berilmu, ya, sehingga bernilai. Jangan jadi yang keempat atau yang ketiga. Nah, jelas Bu ya. Ini adalah satu gambaran tentang manusia dalam rangkaian dengan ilmu. Makanya Ibu sekalian, ilmu itu senantiasa akan memuliakan pemiliknya. Ya Bu ya. Kenapa? Karena ilmu itu akan menghantarkan dia menuju keselamatan. Ya Bu ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah selalu berdoa mengajarkan kepada kita, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin dunia maka dia harus kuasai ilmu. Siapa yang ingin menguasai akhirat, dia harus kuasai ilmu. Siapa yang ingin dua-duanya maka dia harus berilmu. Berarti Imam Syafi'i mendorong kita untuk yang berapa, Bu? Yang pertama. Ya, makanya jadilah orang yang pertama. Dengan ilmu kita bergerak maju dunianya, dengan ilmu kita bergerak maju akhiratnya. Ya. Tapi kalau ditanya kepada ibu-ibu, mana yang harus didulukan? Ilmu agama atau ilmu dunia? Hah? Ilmu agama. Dasarnya apa? Dasarnya apa, Ibu? Kenyataannya nggak begitu. Banyak ibu-ibu yang anaknya yang diperhatikan cuma matematika, fisika, kimia. Ya. Kalau matematika, fisika, kimia nilainya tinggi, senang dia. Sementara agamanya nggak diperhatikan. Ya. Bahkan rela mengkursuskan matematika, fisika, kimia dengan harga mahal, tapi agamanya tidak dikursuskan. Nah, ini satu kesalahan. Ya, makanya yang harus didahulukan apa, Bu? Ilmu din, ilmu agama. Dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Yang kalian harus cari adalah akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Ya. Makanya ilmu ini harus bagaimana mensukseskan kita dunia sampai akhirat. Ibu sekalian, Nabi mengajarkan kita doa supaya ilmunya bermanfaat. Doanya apa, Ibu? Hadis riwayat Muslim ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma au la yustajabu laha au da'watin la yustajabu laha. Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, baik ilmu dunia maupun ilmu agama, Ibu. Ya, Rasulullah mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian apa? Kalau ilmu tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, kalbunya tidak akan pernah khusyuk. Orang yang ilmunya tidak bermanfaat, kalbunya tidak khusyuk. Ya. Yang pengajian sekarang ini tidur, itu pasti ilmunya enggak bermanfaat. Kenapa? Terlalu khusyuk. Ya. Akhirnya enggak masuk ilmunya, tidur. Iya, Bu. Makanya minta kepada Allah doanya ilmunya bermanfaat, kalbunya khusyuk. Khusyuk itu tandanya bukan tidur. Makanya orang sholat makruh, hukumnya sholatnya memejamkan mata. Kan banyak orang sholat kepingin khusyuk, ngapain? Matanya dipejamkan. Itu terlarang, makruh. Ya, Bu ya. Kalau sholat justru lihat tempat sujudnya, jangan tidur. Gimana sholatnya akan khusyuk? Ya, jadi memejamkan mata ketika sholat itu bukan tandanya khusyuk. Jelas, Bu? Itu tandanya tidak khusyuk. Ya. Nah, kalau ilmunya bermanfaat, kalbunya khusyuk. Khusyuk bisa menangkap kebenaran. Ya, bisa mengelola kebenaran, bisa mendorong diri untuk ke arah kebenaran. Luar biasa itu. Wa qalbun la yakhsha. Ya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha.
Kalau kalbunya tidak khusyuk akan berakibat apa? Wa nafsin la tashba. Jiwanya enggak pernah kenyang. Kurang aja. Dikasih segini kurang, dikasih segitu kurang aja. Ya, Bu. Pada apa? Namanya apa? Rakus. Ya, selalu kurang terus. Tapi kalau ilmunya bermanfaat, dia punya qanaah. Alhamdulillah, saya dapat rezeki sekian. Alhamdulillah, saya dapat ini dan itu. Selalu dia bersyukur. Ya. Tapi kalau ilmunya tidak bermanfaat, bawaannya apa? Kurang aja, jadi rakus dia. Yang keberapa tadi? Yang ketiga, doanya yang ketiga. Yang keempat, wa du'ain la yusma', doa yang enggak dikabulkan. Doa yang enggak didengar. Au wa da'watin la yustajab laha, atau doa yang tidak dikabulkan. Jadi doa yang enggak didengar atau doa yang tidak dikabulkan. Itu tandanya apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang manfaat tandanya apa, Bu? Hatinya menjadi khusyuk, jiwanya menjadi kenyang, dan doanya dikabulkan. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, barakallahu, makanya untuk meraih Ramadan, bagaimana ilmunya bermanfaat supaya ketemu Ramadan. Ya, inilah yang harus terus kita gali, Ibu sekalian. Ya. Yang kedua dari 10 poin, ini kan poin pertama ilmu ya. Jadi kalbu yang sehat tadi, Bu, melahirkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Jelas? Nah, untuk ilmu sudah ada penjelasannya. Yang kedua, ya, kalbu yang sehat melahirkan apa? Amal soleh. Ya, kalbu yang sehat akan melahirkan amal soleh. Amal soleh itu tandanya apa? Sesuai dengan syariat. Ikuti Rasulullah, bukan ngarang. Ya, kalau beramal jangan ngarang. Kalau beramal ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah para sahabat. Ya. Karena mereka mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya amal solehnya apa itu? Salatnya tepat waktu. Ya. Orang yang kalbunya sehat, dia akan jaga salat tepat waktu. Ya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, Ayul a'mali ahabbu ilallah. Ya. Amalan-amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Rasul jawab, Bu, salat tepat waktu. Nah, tanyakan sama diri sendiri, enggak usah nanya orang lain. Ya, Bu, kita ini salatnya tepat waktu enggak? Ya. Kalau waktu adzan masih ngulek atau masih asyik dengan apa? HP-nya, ya, Bu, atau asyik nonton TV, ya, Bu. Nah, segera matikan, hentikan aktivitas, wudu, salat. Ya, ibu-ibu, salatnya terbaik di rumah. Kalau mau salat di masjid, dipersilahkan. Ya. Tapi sebaik tempat salat buat ibu-ibu di mana? Di rumah. Ya. Nah, ini tandanya apa, Bu? Kalbunya sehat, menjaga salat tepat waktu. Tsumma kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab birrul walidain. Nah, ini amal soleh ini. Ya. Apa? Bakti kepada kedua orang tua. Ya. Makanya beruntung ibu-ibu yang masih punya orang tua, baik bapak atau ibu atau salah satu di antaranya. Ya. Apalagi Nabi juga menyebutkan begini. Datang suatu kali malaikat Jibril. Jadi suatu kali Nabi naik mimbar. Mimbar Nabi itu ada 3 undakan. Lagi naik pertama, Nabi bilang amin. Naik undakan kedua, bilang amin. Naik undakan ketiga, bilang amin. Sahabat yang di belakangnya, kok ada apa Nabi ini? Gak ada apa-apa kok tiba-tiba mengucapkan apa? Amin. Ditanya, ada apa ya Rasulullah? Barusan malaikat Jibril mendatangiku. Dan dia mengatakan, syaqiyun abdun adraka Ramadan wan salakha minhu walam yughfar lahu faqultu amin. Ya, malaikat Jibril datang kepadaku mengatakan, celaka seorang hamba ketika masuk Ramadan sampai selesai Ramadan tidak terampunkan dosanya. Apa, Bu?
celaka. Nabi bilang amin. Jangan sampai kita kena aminnya Rasulullah. Ya Bu ya. Makanya Ramadan harus dimaksimalkan ya untuk amal soleh, karena ini bulan musim kebaikan ya, bulan musim kebaikan. Kemudian ketika naik kedua, malaikat Jibril mengatakan syaqiyun abdun adraka walidayhi au ahadahuma walam yudkhilahul jannah faqultu amin. Ya, kata malaikat Jibril, celaka seorang hamba yang berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Celaka hamba seperti itu. Maknanya apa Ibu? Orang tua kita itu adalah jalan menuju surga. Makanya baktilah kepada kedua orang tuamu. Ya, ini peringatan dari malaikat Jibril. Rasulullah aminkan. Ya, makanya beruntung mereka yang masih punya orang tua, kesempatan untuk berbakti. Yang nggak punya gimana? Masih bisa juga berbakti. Ya, yang nggak punya orang tua, jangan lupa sedekah untuk orang tuamu. Ya, jangan lupa doakan orang tuamu. Itu salah satu baktinya kepada orang tua. Kalau dia punya keluarga, hubungi keluarganya, artinya silaturahmi dengan keluarga orang tuamu. Ya, itu termasuk salah satu bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, yang ketiga, ketika Nabi naik mimbar yang ketiga, naik undakan yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan syaqiyun abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaik. Celaka seorang hamba yang ketika disebut namamu wahai Muhammad SAW, dia tidak berselawat sallallahu alaihi wasallam. Bu, jangan lupa kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu harus selawat. Celaka seorang hamba bila disebut namamu dia tidak berselawat. Ya, jangan sampai kita celaka setiap kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Bu? Berarti berapa tadi? 3. Ya, 3 oleh malaikat Jibril ingatkan supaya senantiasa memperhatikan amal-amal ini. Ya, di antara tadi yang kedua apa? Bakti kepada kedua orang tua. Nah, ini termasuk amal soleh. Nah, tadi pembicaraan tentang pertanyaan Abdullah bin Mas'ud tanya ke Rasulullah. Yang ketiga apa? Al jihadu fisabilillah. Ya, jadi pertama sholat tepat waktu. Yang kedua apa Bu? Bakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Ibu-ibu nggak ada kewajiban jihad fisabilillah, tapi ibu-ibu berkewajiban mendorong suami dan anaknya yang laki-laki berjihad fisabilillah. Makanya lahirkan dari rahim ibu-ibu anak-anak lelaki yang siap berjihad di jalan Allah SWT. Ya, suaminya dorong untuk berjihad di jalan Allah SWT. Saya ketemu sama ibu-ibu dari luar negeri nih, bukan di sini. Katanya begini, Pak Ustadz, suami saya lebih baik diajak jihad ke medan-medan jihad sampai mati daripada kawin lagi Pak Ustadz. Ya, daripada poligami mendingan jihad sampai mati Pak Ustadz. Ya, ada yang kayak gitu Ibu. Jadi disuruh jihadnya mati karena apa? Dia nggak mau dipoligami. Coba itu kan luar biasa Ibu itu. Oke, jadi apa Bu? Itu adalah jenis-jenis keutamaan amal soleh, ya Bu ya. Dan amal soleh itu banyak sekali Ibu. Ada berapa Ibu? Amal soleh ada berapa Ibu? Siapa yang tahu? Hah? Ada berapa amal soleh itu Bu? Siapa yang tahu? Hah? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha. Ya, Bu, amal soleh itu banyak, antara 60 lebih sampai 70 lebih. Ya Bu ya. Yaitu yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah membersihkan gangguan dari jalannya orang muslim. Ya, membersihkan gangguan dari jalanan umum. Ya Bu ya. Itu adalah bentuk daripada amal soleh. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan umum. Ya, ada apa? Ada potongan apa? Beling, singkirin
ada apa? Itu apa? Daun pisang itu singkirin, ya. Itu termasuk amal soleh, ya. Termasuk senyummu di hadapan saudaramu adalah amal soleh. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, barakallahu, jadi amal soleh ini luas sekali. Amal soleh itu terkait dengan 3 hal. Perhatikan itu. Amal soleh terkait dengan 3 hal. Yang pertama terkait dengan kalbu. Amal soleh yang terkait dengan kalbu ada 24 macam. Ya, Bu ya. Yang kedua, yang pertama adalah amal soleh yang terkait dengan kalbu. Itu ada 24 macam. Di antaranya rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa tawakal kepada Allah. Ya, Bu ya. Itu masuk kategori amalan kalbu. Ya, itu bentuk daripada amalan, salah satu amalan yang kemudian kategori amal saleh. Yang kedua yaitu amalan lisan. Amalan lisan ini seperti baca Quran, seperti ceramah seperti ini, berdakwah, ya Bu ya, seperti menasihati orang, berzikir, ya Bu ya, itu masuk kategori amal soleh. Ya. Terkait dengan lisan ada 7 macamnya, Ibu. Terkait dengan lisan ada berapa, Bu? 7 macamnya. Ya. Yang ketiga, amal soleh yang terkait dengan anggota tubuh. Ya, kaki, tangan dan seluruh anggota tubuh. Amal soleh yang terkait dengan anggota tubuh ada 38 macam. Ada 38 macam jenis dari amal soleh yang terkait dengan anggota tubuh. Nah, ibu-ibu kalau ingin tahu rinciannya, apa itu yang 24, apa itu yang 7, apa itu 38, silakan membaca buku apa, Bu? Fathul Bari, juz yang pertama. Ya, alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ya, terjemahan Fathul Bari. Ya, bagian Kitabul Iman nanti akan ditemukan penjelasan apa secara rinci dari masing-masing 3 jenis amal saleh, ya Bu ya. Kalau dihitung jadi berapa itu, Bu? Kalau dihitung jadi berapa? 69. Ya, kalau dihitung 69. Itulah yang diterangkan oleh Ibnu Hajar, dinukil dari Ibnu Hibban, ya, 69 macam jenis amal saleh, ya. Nah, barakallahu, ini hal yang terkait dengan amal saleh yang harus kita tingkatkan, apalagi nanti pada bulan Ramadan. Kenapa, Ibu? Kenapa ilmu dan amal soleh dipersiapkan untuk bulan Ramadan? Kenapa, Ibu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'f. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih li'annahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, Bu ya. Nabi menyebutkan setiap amalan manusia, satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Kebaikan Ibu datang ke majlis taklim ini, ya Bu ya. Itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Maknanya apa, Ibu? Kalau Ibu dapat uang, Ibu memberi uang, ngasih orang 1 juta, ya Bu ya. 1 juta dibalas berapa, Bu? 10 juta sampai 700 juta. Ya, 1 juta dibalas berapa, Bu? 10 juta sampai 700 juta. Luar biasa balasannya itu. Ya. Makanya kebaikan itu selalu akan dibalas seperti itu, Bu. 10 kali sampai 700 kali. Ya, itulah nilai kebaikan. Ya, kata Allah kecuali puasa. Ya, kalau itu hari biasa, ibu-ibu membaca Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Berapa, Bu? Alif Lam Mim. Berapa, Bu? 3. 3 kali 10 berapa?
30 kali 700 kali lipat. 30 kali 700 kali lipat. 21.000. Luar biasa Ibu. Ya, bagaimana kalau banyak? Sehari 10 juz. Berapa itu, Bu? Bu, jangan lupa Ramadan itu bulan membaca Al-Quran, bulan Al-Quran. Makanya jangan disamakan di luar Ramadan seperti saat di dalam Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah kalau sudah masuk Ramadan, beliau hatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Bisa, Bu? Sehari berapa? 2 kali. Kita cukup sehari 10 juz, sehingga 3 hari hatam Quran. Itu udah cakep. Ya, standar yang diberikan oleh Nabi, Iqra'ul Qur'ana fi thalath, baca Quran dalam waktu 3 hari. Ya, insyaallah berdoa Ibu, semoga Ramadan ini lebih bagus dari Ramadan yang lalu. Ya, ditandai dengan apa? Banyak baca Quran. Ya, Bu? Kenapa, Ibu? Orang banyak baca Quran itu pasti sehat. Sehat jiwanya, sehat akalnya, sehat fisiknya. Kenapa, Bu? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an menjadi obat, ya, Bu, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ya. Makanya kalau kita banyak baca Quran, sehat jasmani dan rohani. Coba dipraktekin. Ya, ini sebelum Ramadan nih, masih bulan Sya'ban, coba dipraktekin. Bisa nggak sehari 10 juz? Ya, Bu. Kalau nggak bisa baca, dengerin bisa, sama. As-sami' kal qari. Ibu dengerin murattal, ya, Bu. 5-10 juz insyaallah bisa, Bu, ya, sehari. Uang pakai HP bisa kok. Berjam-jam itu ibu-ibu itu, ya, bisa itu, nggak capek tangannya, nggak capek matanya, nggak capek. Kok ngaji sebentar juga capek, sebentar juga ngantuk. Nah, kalau ngantuk, kalau capek baca, dengerin, ya, Bu, ya, karena mendengar sama dengan melihat. Kenapa, Ibu? Karena masuknya ke dalam kalbu. Ya, ini hanya alat saja, pendengaran dan telinga itu alat menuju kalbu. Makanya Allah bilang, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula. Ya, telinga, mata dan kalbumu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, Bu, ya. Makanya Ibu sekalian, mata dan telinga fungsikan untuk membaca Al-Qur'an biar masuk ke dalam kalbu. Luar biasa. Bersedia, Bu? Bisa, Bu? Insya Allah. Oke. Jadi apa tadi? Beramal soleh. Ya, beramal soleh dengan apa, Bu? Baca Al-Quran. Terus yang lainnya apa? Amal soleh yang lainnya apa, Ibu? Banyak. Bisa sedekah, ya, Bu. Bisa mengurusin rumah tangga dengan baik, bisa menservis suaminya, ya, Bu. Beramal soleh, bisa ngasih makan orang buat berbuka puasa, ya, Bu, ya. Insyaallah di Al-Islam selalu diadakan buka puasa bersama dan sahur. Nah, ibu-ibu barangkali ada yang mau nganter buat puasa, silakan. Buat untuk sahur silakan. Ya, itu adalah kesempatan untuk amal soleh. Kenapa, Ibu? Ibu memberi makan berbuka bagi orang berpuasa, pahalanya sama dengan yang berpuasa. Enak banget kan? Ibu ngasih makan 10 orang untuk buka puasa. Maknanya ibu dapat pahala orang berpuasa 10 orang. Luar biasa itu. Ya, apalagi pada bulan Ramadan dilipat gandakan tanpa batas. Ya. Makanya hadis qudsi Nabi mengatakan, kecuali puasa Ramadan aku akan balas tanpa batas. Kenapa, Ibu? Kata Allah, karena dia telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena Allah. Perhatikan, Ibu, amalan yang tanpa batas cuma 2. Ya, Bu, amalan yang tanpa batas pahalanya tidak dibatasi oleh Allah hanya 2, Ibu. Apa, Ibu? Puasa Ramadan seperti hadis qudsi tadi riwayat Bukhari Muslim,
Yang kedua apa Bu? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu tidak ada batasnya, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu? Jadi perbanyak apa Ibu? Hah? Apa tadi? Puasa dan apa? Amal soleh pada bulan Ramadan. Ya. Sabar dan puasa. Ya, sabar dan puasa pun mengandung sabar juga Ibu. Makanya Rasulullah menyebutkan bulan puasa itu dengan bulan sabar. Ya Bu, oleh Rasulullah bulan puasa disebut dengan apa Bu? Bulan sabar. Oke, jadi keberapa tadi Bu? Kedua. Sudah selesai kan? Terkait dengan apa Bu? Amal soleh. Ibu lihat dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang beramal saleh. Coba dibaca terjemahnya Bu, yang keras Bu. Nah, itu kesimpulannya dari poin pertama dan kedua. Berilmu dan beramal soleh. Berilmu melahirkan keimanan, beramal soleh melahirkan pahala. Ya, laki perempuan selama dia beramal soleh landasannya iman, maka Allah akan bahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Ya, makanya kebahagiaan itu hakikatnya dengan iman dan amal soleh. Ya Bu ya. Udah Bu? Begitu pula Allah muliakan Nabi Muhammad dengan dua hal itu, yaitu dalam surat As-Saff ayat yang ke-9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Surat apa Bu? As-Saff ayat ke-9, dibaca Bu. Itu adalah panduan bagi ilmu dan amal soleh yang menjadikan Nabi Muhammad menang di atas semua agama. Itu panduannya Ibu. Dibaca terjemahnya 9. Bu, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk. Petunjuk ini apa Bu? Ilmu agama Bu ya. Petunjuk ini apa Bu? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Maksudnya apa Bu? Bu, wa dinil haq, agama yang benar maksudnya apa Bu? Amal soleh. Ya. Banyak orang memahami yang salah dengan petunjuk dan agama yang benar. Maksudnya apa itu Bu? Amal soleh. Tafsir agama yang benar adalah amal soleh. Ya, makanya dengan ilmu dan amal soleh kita akan berada di atas semua agama-agama itu Ibu. Allah akan menangkan kita Ibu. Nah, mengapa sekarang kemudian kita justru nggak dimenangkan oleh Allah? Ada sesuatu yang yang kurang dari itu. Ima ilmunya atau amalnya. Sekarang orang ini banyak berilmu kurang amalnya, banyak orang yang beramal kurang ilmunya. Harus dua-duanya. Ya, ilmu dan amal soleh. Jelas Bu? Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang perlu untuk ditingkatkan amalnya menjelang bulan Ramadan, untuk mencapai Ramadan. Yang kedua apa? Yang ketiga apa Bu? Harta. Ya, meraih harta yang halal. Yang ketiga adalah meraih harta yang halal. Kenapa Ibu? Karena harta yang haram tidak berkah. Ya, orang yang mengkonsumsi dari harta yang haram
doa tidak dikabulkan, hidupnya tidak berkah. Ya. Nabi mengatakan innallaha amaral mu'minin kama amara bil mursalin kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ya, Rasulullah mengatakan Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti mana diperintahkannya kepada para mursalin, makanlah yang baik, konsumsilah yang halal-halal, yang baik-baik, karena itu akan membuka amal saleh. Ya Bu, maknanya apa? Harta yang halal akan membuka amal saleh. Ya, orang akan mudah untuk pengajian, mudah untuk sholat, mudah untuk membantu orang kalau hartanya halal. Ya, tapi kalau hartanya tidak halal, ya sulit untuk bisa mencapai amal saleh. Ya Bu ya. Makanya banyak orang yang memperoleh harta dari tidak halal untuk apa Ibu? Untuk yang haram. Nah, harta yang haram digunakan untuk yang haram lagi sama dia. Tapi kalau harta yang halal akan digunakan untuk yang diridhai sama Allah SWT. Ya, makanya harta ini ada dua saja Bu ya. Ada harta yang haram, ada harta yang apa Bu? Yang halal. Carilah yang halal, karena halal itu akan membuka pintu kebaikan, pintu amal saleh. Udah Bu, makanya wanita-wanita di masa lalu mereka akan selalu mengatakan suaminya ketika mau berangkat kerja, wahai suamiku, bertawakallah kepada Allah, carilah usaha yang terbaik untuk mencapai halal, tapi jangan menyentuh yang haram. Kami tidak siap menerima harta yang haram. Ya Bu ya. Kenapa Bu? Harta haram akan merusak susu sebelanga. Ya Bu. Ya, makanya di Bandung ada kejadian ibu-ibu majelis taklim suaminya di PHK dari kerjaannya. Berbulan-bulan suaminya nganggur. Tapi rupanya karena dia merasa malu, merasa nggak enak, ya makan tidur nggak punya kerjaan, akhirnya setan masuk ke pikirannya, ya. Gimana caranya untuk bisa membobol uang di ATM. Ya Bu, pikirannya melayang, masuk setan, akhirnya dia merancang Bu, bagaimana masuk di ATM sehingga nggak ketangkap. Ya Bu, subhanallah, dia bergerak dan berhasil. Ya Bu ya, sampai dia menggondol uang 300 juta dari ATM itu Ibu. Nyampe di rumahnya, dia teriak kepada istrinya, istriku, sayangku, alhamdulillah kita kaya. Dia bawa duit 300 juta. Istrinya udah ngaji, ya, dia tahu suaminya nganggur, kok dapat uang begini banyak. Nanya, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ya, udahlah pokoknya kita kaya. Enggak akan aku sentuh uang itu kalau tidak tahu dari mana asal usulnya. Dari mana kamu dapatkan uangmu itu? Alhamdulillah tadi alhamdulillah lagi maling, alhamdulillah. Ya. Tadi saya bobol ATM Alhamdulillah. Suaminya teriak, apa istrinya teriak, karena istrinya sudah ngaji. Saya nggak mau duit dari yang haram seperti itu. Bawa keluar sana uang ini, jangan dibawa ke rumah sini. Bingung suaminya Ibu. Duit udah di tangan 300 juta. Menurut Ibu mau diapain itu duit? Ya Bu, duit haram. Mau diapain Bu? Nah Bu, buat lebaran aja. Hah? Gimana Ibu? Istrinya bilang balikin. Saya nggak mau duit haram seperti itu. Suaminya bingung Ibu. Kemana balikinnya Bu? Akhirnya dia ke polisi yang dekat dengan itu, diserahkan polisi, Pak tadi itu ada yang bobol Pak, dari bank 300 juta. Ini Pak balikin, bus dia lari. Polisinya bingung. Ada perampok sebaik ini tuh bingung polisi. Ternyata baiknya perampok ini kenapa Bu? Dari istrinya yang ngaji, nggak mau terima yang haram. Subhanallah. Ya, betapa mulianya istri yang seperti itu. Bukan malah manas-manas, ayo bang, habisin itu bang, mumpung, aji mumpung.
rusak, ya. Makanya jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Makanya poin yang ketiga apa, Bu? Raihlah harta yang halal, karena itu akan membuka amal soleh. Baik, yang ketiga, yang keempat, yang keempat, perhatikan kalbumu. Ya, perhatikan apa, Bu? Kalbumu. Karena apa, Bu? Kalbu ini butuh suplai. Ya, butuh apa? Makanan pokoknya. Apa makanan pokoknya kalbu, Ibu? Ya? Seorang dokter super spesialis menangani pasien di London di rumah sakit Elizabeth. Ya, Bu ya. Kemudian pasiennya ini orang Arab, diantar sama anaknya yang masih muda oleh tim dokter diketuai oleh super spesialis ini, dilaporkan perkembangannya. Anak muda yang mengantar bapaknya ini tenang sekali menghadapi ujian yang dialami oleh bapaknya. Setiap kali laporan dokter spesialis ini, super spesialis ini menyampaikan kemajuan, dia bilang alhamdulillah. Kalau dia menyampaikan kemunduran, dia bilang syafahullah. Yang di mulutnya cuma doa, Ibu. Sehingga dokter ini kagum sekali. Akhirnya dokter ini tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia mengatakan, wahai anak muda, terus terang saya kagum dengan Anda. Saya puluhan tahun menjadi dokter, belum pernah menemukan keluarga pasien setenang Anda. Ya, Bu. Karena kalau biasanya dokter menghadapi pasien gimana, Bu? Ayo dokter, tolong bantu dokter, sembuhkan ini dokter. Iya, Bu. Yang menyembuhkan siapa? Bukan dokter, Allah. Tapi anak muda ini enggak seperti itu, tenang dia. Karena begitu kagumnya dokter ini, anak muda balik bertanya, apa dokter tidak tenang? Oh, saya tenang, saya dokter terkenal di sini, gaji saya besar. Ya, saya tenang. Saya mau tanya Pak dokter, bagaimana Pak dokter memuaskan perutnya? Oh, saya makan di restoran yang meskipun mahal, yang penting puas. Oke, bagaimana Pak dokter memuaskan matanya? Oh, saya lihat gambar-gambar, lihat apa? Lihat awewe itu dia. Ya, Bu, orang kafir ini kan, lihat pemandangan, ya, untuk memuaskan mata saya. Bagaimana kalau Pak dokter memuaskan telinga? Saya dengar musik, saya dengar suara burung. Ya, Bu. Oke, bagaimana Pak dokter memuaskan otaknya? Saya belajar, saya baca dari fiksi sampai ilmiah berat. Terakhir Pak dokter, bagaimana Pak dokter memuaskan kalbunya? Ternyata dokter super spesialis ini tidak bisa jawab, Ibu sekalian. Nah, pertanyaan sama Ibu juga. Bagaimana ibu-ibu memberikan kebutuhan pokok kalbunya? Ya, Bu. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 Allah menyebutkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Coba artinya, Bu. Surat Asy-Syu'ara 88-89. Apa itu, Bu? Ya, Bu. Apa, Bu, isinya, Bu? Harta ibu, anak ibu sudah nggak berguna lagi di hadapan Allah. Ya, berguna apa, Bu? Masing-masing membawa kalbu yang sehat. Bu, kalbu yang sehat kalau selamat dari dua hal. Apa itu, Bu? Lepas daripada fitnah syubhat. Ya, Bu, fitnah syubhat ini fitnah yang bikin ragu orang. Ya, buat apa berjilbab? Panas. Kalau saya nggak pakai jilbab enak, ISIS. Ya, Bu, itu apa, Bu? Syubhat tuh. Kamu ISIS tapi ujungnya neraka kamu. Tapi kalau saya panas, insya Allah Allah muliakan saya. Ya, Bu. Makanya syubhat itu harus dilawan. Nah, ini akan merusak pikiran nanti. Ya, Bu. Ini yang rusak kalbu ini, Bu. Apa namanya? Fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat ini fitnah yang bikin ragu orang mukmin. Itu sehingga kalbunya menjadi sakit kalau kena syubhat.
Yang kedua, fitnah syahwat. Ya, fitnah apa, Bu? Syahwat. Nah, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat inilah yang dihembuskan oleh setan kepada setiap orang mukmin supaya kalbunya sakit atau rusak. Seperti orang kafir itu rusak kalbunya. Seperti orang munafik itu apa, Bu? Sakit kalbunya. Ya, makanya Allah mengatakan hartamu, anakmu tidak berguna kecuali kamu datang dengan membawa kalbu yang sehat. Sehat dari apa, Bu? Dari syubhat dan dari apa, Bu? Dari syahwat. Caranya gimana, Bu, supaya kalbu ini sehat dari syubhat dan syahwat? Gimana, Ibu? Ibu lihat surat As-Sajdah ayat 24. Ya, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya, Bu. Surat apa? As-Sajdah ayat 24. Coba dibaca terjemahnya. Itulah, Bu, untuk menjadikan kalbu sehat. Ikutilah ayat itu, Ibu. Ya. As-Sajdah ayat 24. Ya, dibaca yang keras, Bu. Apa itu, Bu? Dua hal yang menjadi konsumsi kalbu supaya sehat. Ada dua hal, yaitu satu menangkal syubhat, yang satu menangkal syahwat. Apa itu, Bu? Sabar dan yakin. Ya, situ ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Sabar itu adalah obat buat syahwat. Ya, Bu, syahwat harus dipadamkan dengan sabar. Yang kedua yaitu syubhat. Syubhat harus dipadamkan dengan keyakinan. Nah, baru sehat itu kalbu. Maksudnya apa ini, Bu? Ya, Bu, perhatikan, ini terkait dengan Ramadan juga. Ya, supaya kalbu sehat harus sabar. Sabar itu ada tiga, Ibu. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seluruh perintah Allah Ibu jalankan dengan kesabaran. Ya, Ibu pakai jilbab, rasanya apa? Sumu. Sumu itu apa? Gerah. Sabar. Nah, itu butuh kesabaran. Ibu berbakti sama suaminya, itu butuh kesabaran. Ya, Bu. Ibu taat sama orang tuanya, butuh kesabaran. Seterusnya gitu. Semua perintah Allah butuh kesabaran. Ibu sholat butuh kesabaran. Untuk bangun subuh butuh kesabaran. Gitu kan? Makanya sabar pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang dilarang, itu butuh kesabaran. Ya, Ibu lihat orang lain kalau ngomong dia dusta, kalau ngomong dia jorok mulutnya, kita enggak tahan. Jangan sampai dusta, jangan sampai apa? Ngomong yang enggak benar, kita tahan. Ya, butuh apa? Kesabaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ya, yang pahit. Sabar dalam menghadapi ujian hidup yang pahit. Ya, sabar. Ya, diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan suami meninggal, sabar. Diuji dengan kebangkrutan usaha, sabar. Ya, hidup ini akan banyak ujiannya. Maka senjata yang paling ampuh adalah apa, Bu? Sabar. Nah, itu syahwat itu mudah terpancing kalau nggak ada kesabaran. Ya, tapi kalau ada sabar, dia bisa terkendali. Ya. Makanya cara terbaik untuk meredam syahwat adalah sabar.
Nah, Ramadan oleh Rasulullah disebut dengan bulan sabar. Maknanya apa? Ramadan untuk meredam apa, Bu? Syahwat. Jelas? Yang kedua, untuk meredam syubhat harus dengan keyakinan. Nah, keyakinan itu ada 3 macam. Yang pertama, ilmul yakin. Yang pertama apa? Ilmul yakin. Ilmu keyakinan. Apa itu ilmu keyakinan, Bu? Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya, ibu pelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka bertambah keyakinannya. Yang kedua, ainul yakin. Ya, ainul yakin. Ibu pelajari dengan membaca, dengan menggali, dengan observasi. Ya, ibu perhatikan. Ya, bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu mengusir pengaruh setan. Ya, dia sehat. Ya, Bu ya, dia terhubung sama Allah. Ibu perhatikan. Ya, ibu akan merasakan dengan pandangan matanya kemantapan sampai kepada ainul yakin. Nah, sekarang yang ketiga, hakul yakin. Kalau ainul yakin hanya melihat, tapi kalau hakul yakin langsung merasakan. Ya, Bu ya. Ketika ibu melihat ayat wattini wazaitun. Ya, demi apa? Buah apa? Tin dan zaitun. Itu informasi, namanya ilmu yakin. Kemudian ibu lihat itu kayak apa sih buah apa? Buah tin dan zaitun. Ibu lihat, oh begini modelnya, warnanya, ya Bu ya. Kemudian ibu praktekin, coba dimakan. Buah tinnya, buah zaitunnya, ternyata bikin sehat. Ya Bu, ketika ibu rasakan sehat, ibu konsumsi terus. Namanya apa? Hakul yakin. Ya. Namanya apa? Hakul yakin. Nah, di dalam kita menolak syubhat harus sampai kepada tingkatan ilmul yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Ya, sehingga dengan itu tidak akan digoyah. Umpamanya ibu menjadi muslimah, baca Quran, ikuti sunnah Rasulullah. Ya, Bu ya. Sampai ibu rasakan hakul yakin. Ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki kafir, ya Bu, mendekati ibu untuk dinikahin. Ya, cakep, kaya, punya kedudukan tinggi. Ya, dia datangin ibu untuk dinikahin. Ayo nikah sama aku. Ya, aku akan berikan kekayaanku kepadamu. Yang penting kamu masuk Kristen. Ya, Bu. Kira-kira diikuti enggak? Ikuti nggak, Bu? Kalau tingkatannya sudah hakul yakin, dia akan tolak itu. Saya nggak mau kawin sama kamu. Kamu kafir, ya, dan aku muslimah. Najis kamu buat saya. Ya, saya nggak mau sama kamu. Biar kamu cakep, biar kamu kaya, biar kamu terhormat, saya nggak mau sama kamu. Ya, Bu, kenapa? Keyakinan yang sudah sampai hakul yakin, dia tolak semua itu, Ibu. Ya, mendingan dapat laki yang hitam, pesek, keriting. Ya, Bu, asal muslim daripada laki yang cakep, yang kafir seperti itu. Sudah, Bu? Nah, barakallahu ini hal yang penting untuk diingat. Poin ke berapa, Bu? Yang keempat. Ya, yaitu memperhatikan apa? Kalbu. Ya, yang kelima. Perhatikan apa, Bu? Waktu. Yang kelima, perhatikan apa, Bu? Waktu. Ya, waktumu adalah hidupmu. Ya, kata Hasan Basri, ya ibna Adam, innaka majmu'atun minal ayyam, kullama dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Wahai manusia, kamu hanya kumpulan dari hari. Setiap hari lepaslah jatah hidupmu. Ya, Bu ya. Makanya enggak perlu mengadakan hari ulang tahun. Orang yang mengadakan hari ulang tahun itu majnun. Kenapa, Bu? Umurnya kurang seneng. Happy birthday. Itu majnun. Kenapa, Bu? Umurnya kurang malah seneng. Ya, Bu. Ibu kalau duitnya hilang seneng nggak? Padahal duit bisa dicari. Tapi kalau umur udah hilang nggak bisa dicari, Bu. Ya, makanya nggak usah ikut-ikutan agama lain.
Ya Bu ya, kita punya prinsip sendiri. Alhamdulillah umur kita berkurang. Ya bukan bertambah Bu ya, berkurang. Makanya semakin harus lebih bertakwa. Gitu Bu ya. Makanya perhatikan apa? Waktu, kata Allah, faida faraghta fansab. Ya, bila selesai mengerjakan satu kebaikan, maka kerjakan kebaikan berikutnya. Kenapa Ibu? Kalau Ibu selesai mengerjakan kebaikan, kalau kosong, setan akan mempengaruhi Ibu mengerjakan keburukan. Ya, makanya jangan sampai kosong. Isi waktumu dengan kebaikan. Ya, jangan ngelamun. Ya Bu, jangan berbuat yang sia-sia, apalagi yang haram, karena itu akan kemasukan setan. Ya Bu ya. Makanya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, demi waktu sungguh manusia itu merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, makanya ibu-ibu sekalian, waktu kita berharga. Ya, jangan sampai ada yang lewat sia-sia. Nah, itu yang harus kita ingatkan demi untuk menyambut Ramadan. Apa Bu? Maksimalkan waktu. Jangan sampai ada yang sia-sia dari waktu kita. Udah Bu? Nah, yang keberapa Bu? Yang keenam. Yang keenam, jaga langkahmu. Ya Bu, jaga anggota tubuhmu. Jangan sampai melanggar Allah. Ya Bu, jaga langkahmu, jaga anggota tubuhmu. Jangan sampai melanggar Allah. Ya Bu ya. Ibu-ibu punya kaki, jangan sampai ke kafe. Iya Bu. Punya kaki kemana? Ke masjid taklim, ke pasar belanja. Nggak masalah. Semua langkahnya hanya usahakan ke arah dua Ibu. Mengerjakan yang sunnah dan mengerjakan yang wajib. Ya Bu. Kalaupun mengerjakan yang mubah ke pasar, maka niatkan karena Allah. Supaya jadi apa Bu? Jadi pahala. Jelas Bu? Makanya orang muslim selalu terkait dengan pahala. Niatnya, arahnya, langkahnya selalu untuk kebaikan. Ya Bu ya? Makanya sebaik-baik manusia kata Rasulullah, maghaliq lisyarr mafatih lil khair. Ya. Orang yang paling bagus itu apa? Mafatih lil khair maghaliq lisyarr. Membuka semua pintu kebaikan, menutup semua pintu keburukan. Ya Bu ya? Usahakan mencapai seperti itu. Buka semua pintu kebaikan, tutup pintu-pintu keburukan. Ya Bu ya? Namanya apa Bu? Mafatih lil khair maghaliq lisyarr. Ya Bu ya? Ini masalah apa Bu? Langkahmu untuk senantiasa taat kepada Allah. Keberapa Bu? Ketujuh. Sekarang ke-8. Sekarang ke-7. Ya, pikiranmu. Pikiranmu jangan melayang yang enggak-enggak. Jaga pikiranmu. Kalau mikir, mikirlah yang positif. Kalau mikir, mikirlah yang baik. Ya Bu ya, karena setan masuk ke dalam pikiran Bu. Itu makanya hindari berpikir yang negatif. Ya, jangan mikir yang negatif, jangan mikir yang enggak, jangan mikir yang sia-sia. Ya, mikirlah yang ilmiah, mikirlah yang positif, mikirlah yang untuk kebaikan. Ya, pikiran kita itu akan dimasukkan setan juga Ibu. Ya, ini yang perlu kita jaga. Keberapa Bu? Ketujuh, karena waktunya kita sampai jam 11:30, tinggal 4 menit lagi. Ke-8 yang harus diperhatikan untuk mencapai Ramadan dengan maksimal, perhatikan yang ke-8. Apa Ibu? Berkhidmat kepada orang baik. Berkhidmat kepada orang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, bekerjasamalah dalam hal yang baik. Umpamanya divisi wanita di Al-Islam akan mengadakan santunan anak-anak yatim, atau kemudian santunan kepada duafa. Ya Bu ya, kita bantu mereka. Kita datang, kita bungkusin, kita apa Bu? Membagi, kita ikut di dalam kebaikan itu. Ya Bu ya, berkhidmat kepada orang yang baik. Ya, berkhidmat kepada suami, berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada umat Islam, berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada orang-orang yang baik. Kenapa Ibu? Karena kalau kita berkhidmat kepada mereka,
kita ikut dalam ketaatan. Tapi ketika kita membantu orang yang buruk, maka kita dapat dosanya. Umpamanya ada orang begini, ya, saudaranya ngerokok, Neng, tolong dong beliin rokok senoteng. Ya, ketika ibu belikan rokok sih ya, makanya apa ibu? Membantu orang yang buruk berbuat dosa, ikut dosanya kita. Ya, jangan mau yang seperti itu. Nah, yang berat ketika suaminya ngerokok, ya, tolong dong beliin rokok. Enggak, saya enggak mau yang buruk-buruk. Saya mau yang baik-baik saja. Kalau disuruh beli gado-gado saya beliin. Ya bu. Kalau disuruh beli pisang saya beliin. Tapi beli rokok enggak. Maaf, 1000 maaf. Ya bu. Karena itu keburukan. Jelas bu. Jadi kalau disuruh yang baik ikut. Kalau disuruh yang tidak baik jangan mau ikut. Jadi yang ke-8 berkhidmat untuk kebaikan. Kesembilan, membangun rasa cinta kepada Allah seutuhnya. Ya, membangun rasa cinta kepada Allah seutuhnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Ya bu ya, ini yang harus terus kita bangun. Bu, indahnya hidup ini di mana ibu? Dalam cinta karena Allah. Ya, cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Indah hidup ini ibu. Ya, makanya ibu kalau cinta kepada Allah, apa yang ibu lakukan? Ibu bangun malam, ibu tahajud, ibu mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang terjadi? Rasa nikmat yang luar biasa. Cinta sama Allah sampai rindu ketemu sama Allah. Luar biasa. Ya bu, ketika orang itu cinta sama Allah, ngapain ibu? Dia rindu kepada Allah, dia baca surat cintanya dari Allah. Dia baca Al-Quran. Semakin dia baca, semakin dia rindu kepada Allah. Luar biasa. Ya bu, makanya cinta kepada Allah harus terus ditumbuhkan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, dalam itu Allah menyebutkan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka cintai tandingan itu sama cintanya kepada Allah. Hukumnya musyrik. Ibu cinta kepada anak sama cintanya kepada Allah, hukumnya musyrik. Ibu cinta kepada suaminya sama cintanya kepada Allah, hukumnya musyrik. Makanya cinta kita kepada Allah harus melebihi suami, anak dan yang lainnya. Caranya gimana? Cintailah suamimu karena Allah, cintailah anakmu karena Allah, cintailah keluargamu karena Allah. Ya bu ya, ini yang akan menghantarkan kita cintanya seutuhnya. Ke-10. Ya bu, ke-10. Rasa harap dan takut hanya tertuju kepada Allah. Ya, rasa harap dan takut hanya tertuju kepada Allah. Ketika kita sakit, jangan berharap dari dokter untuk sembuh, tapi berharap kepada siapa bu? Kepada Allah. Ketika ibu punya rasa takut, ya, takut dibunuh orang, ya bu, takut disakiti sama orang, maka ibu nggak perlu bergantung ke polisi atau ke yang lainnya, bergantunglah kepada Allah. Ya, pertama kali ibu munculkan rasa takut kepada Allah. Ya, fakhafuni wala takhafuhum, kata Allah. Kamu harus takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Ya bu ya, makanya orang yang takut kepada Allah, Allah akan bukakan pintu perlindungannya. Suatu kali Uqbah bin Nafi', sahabat Nabi ini, menuju ke Afrika dengan pasukannya. Makanya Uqbah bin Nafi' dikenal dengan penakluk Afrika. Ya, dia berjalan ke Afrika, dan ibu tahu Afrika itu hutannya yang paling dahsyat di dunia. Ya, binatangnya paling dahsyat, paling buas itu adanya di Afrika ibu. Ya, Uqbah bin Nafi' akan masuk ke hutan itu, melewati hutan itu, dengan dilihat binatangnya semuanya apa ibu? Binatang buas. Cerita ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, bukan dongeng tapi betulan. Apa yang terjadi ibu?
Dia berkata begini, wahai para penduduk hutan ini, kami adalah hamba-hamba Allah yang ingin menyampaikan kebenaran kepada manusia di belakangmu. Ya, kami datang tidak untuk mengganggu kalian. Kami datang untuk menyampaikan risalah Islam kepada manusia di belakangmu. Karena itu jangan kalian ganggu kami. Ya Allah, bukakan pintu kami ya Allah. Bu, apa yang terjadi bu? Pasukan bilang kemon masuk. Ya bu, berangkatlah. Apa bu? Uqbah bin Nafi ini bersama dengan pasukannya melewati hutan. Tidak ada satu binatang buas kecuali mereka diam, tidak mengganggu ibu. Macannya, singanya, serigalanya, ularnya, semua tidak ada yang ganggu ibu. Semua terdiam, mereka lewat hutan itu ibu. Subhanallah. Siapa yang menciptakan binatang-binatang itu? Allah. Allah juga yang menundukkan mereka ibu. Inilah yang disebut dengan karomah. Apa bu? Karomah itu karunia Allah kepada hamba yang soleh. Ya, Allah lindungi mereka dari gangguan binatang buas itu, sehingga mereka lewat hutan itu aman tanpa gangguan. Subhanallah. Inilah ketergantungan manusia kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian 10 poin sudah jelas. Mudah-mudahan kita dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa kita, kembali kepada fitrah kita nol kembali, dan dapat menunaikan hidup 11 bulan ke depan dengan penuh ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.